Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina NIM S1S1210809. Saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat form data diri sederhana. Nanti itu atribut-atributnya kita inputkan, hasil inputannya akan tampil di halaman selanjutnya menggunakan intent. Nah, di sini kita buatkan dulu activity main XML-nya. Ini kita hapus, kita menggunakan linear layout. Kemudian kita tuliskan skema Android-nya. Kemudian di sini kita tuliskan untuk lebar layoutnya, lebarnya match parent, kemudian tingginya juga match parent. Kemudian kita buatkan orientasinya, ini match parent. Kemudian orientasinya, di sini orientasinya vertikal nanti, berarti elemennya akan tampil dari atas ke bawah. Kemudian paddingnya, batas antar layoutnya itu dengan ujung dari perangkat 16 dp. Kemudian konteksnya di sini dari main activity. Dan kita tutup. Lalu kita buatkan elemen pertamanya. Elemen pertamanya yaitu text view. Di sini kita buatkan dulu judulnya. Jadi kita menggunakan text view. Untuk lebarnya misalnya match parent, tingginya wrap content. Kemudian kita tuliskan untuk judulnya misalnya teksnya itu kita ambil dari string. Add string. Misalnya kita namanya di string, kita beri nama judul. Kita buatkan di string. Di string kita buatkan di sini namanya judul. Untuk value-nya itu misalnya form data diri. Form data diri. Kemudian kita kembali di sini, kita tampil form data diri. Lalu misalnya form data dirinya ini kita bawa di tengah. Berarti kita menggunakan layout graffiti. Untuk di tengah itu dia berarti center. Kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan graffiti. Berarti di sini graffitinya ada di tengah atau di center dari layoutnya. Kemudian kita ubah ukurannya, kita menggunakan text size. Misalnya ukurannya itu untuk judul 25 sp, form data diri. Lalu misalnya untuk kalimatnya ini kita buat tebal, berarti kita menggunakan text style. Text style bold. Di sini form data diri. Kemudian untuk text view-nya seperti itu. Lalu kita buat untuk elemen pertama yaitu nama. Nama di sini kita menggunakan elemen edit text. Edit text. Kemudian lebarnya dia wrap content. Tingginya juga wrap content. Kalau di sini anunya lebarnya kita match parent. Agar nanti lebarnya dia memanjang sesuai dengan layoutnya. Kalau wrap content berarti dia hanya membungkus sesuai dengan panjang kalimat yang kita tuliskan nanti. Nah, di sini ID-nya kita tuliskan misalnya ID-nya untuk ID nama yaitu ID misalnya edit nama. Edit text nama. Kemudian setelah itu kita lihat di sini ada edit text. Kemudian kita tuliskan hint-nya. Nah, di sini nanti akan menampilkan nama dengan tampilan itu hurufnya memudar. Nah, di sini hint-nya itu kita panggil lagi dari string. String garis nama. Kita buatkan lagi stringnya untuk namanya. Sini kita Ctrl D untuk menduplikat nama. Nah, di sini kita value-nya namanya berarti nama. Sini ada nama. Kemudian kita buatkan margin bottom-nya.
agar nanti antara elemen edit text nama dengan elemen yang di bawahnya itu agak berjarak. Kita menggunakan margin bottom, misalnya batasnya itu jaraknya itu 5 dp. Nah, setelah itu kita lihat, kita tutup. Di sini edit text pertama. Kemudian edit text kedua yaitu name untuk form data kedua, yakni name, menggunakan juga edit text. Sini lebarnya juga dia match parent, tingginya wrap content. Kita buatkan dulu ID-nya. ID-nya itu misalnya edit text name. Kemudian Android hint-nya juga kita ambilkan lagi di string. Di sini kita tuliskan stringnya misalnya name. Nah, kemudian margin bottom-nya juga 5 dp. Dan kita tutup. Nah, di sini masih string name karena di file string XML belum kita tuliskan nama dan value-nya. Yang kita tuliskan di sini name. Sini name. Nah, di sini kita langsung tuliskan juga untuk jurusan. Di sini kan atribut-atribut yang saya gunakan yakni nama, NIM, jurusan, fakultas. Sini fakultas. Kemudian jenis kelamin. Lalu ada agama. Kemudian ada hobi. Sini value-nya juga hobi. Di sini untuk stringnya, di sini kita tinggal tuliskan saja. Kemudian habis name, setelah name, kita tuliskan editable untuk jurusan. Di sini edit text-nya juga masih sama. Untuk jurusan menggunakan edit text. Untuk lebarnya dia match parent dan tingginya wrap content. ID-nya dia edit text jurusan. Lalu di sini Android sini-nya dia string jurusan. Margin bottom-nya 5 dp. Nanti ini disesuaikan saja dengan yang diinginkan. Ini setelah itu kita buatkan untuk edit text lagi untuk fakultas. Edit text di sini match parent, wrap content, ID-nya itu ID-nya edit text fakultas. Lalu di sini masih sama. Sini hanya kita ganti-ganti saja. Di sini berarti fakultas. Lalu margin bottom-nya dia misalnya tadi 5 dp. Nah, setelah fakultas di sini ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini kita menggunakan radio group. Nah, untuk radio group kita tuliskan radio group Nah, untuk lebarnya dia di sini kita match parent masih sama. Untuk tingginya wrap content. Kita buatkan dulu ID-nya untuk radio group itu ID sama dengan net ID radio button, radio jenis kelamin.
jenis kelamin. Lalu di sini kita buatkan orientasinya horizontal. Nanti pilihan opsinya itu dia ke samping. Karena sini menggunakan horizontal. Kemudian kita buatkan radio buttonnya. Radio button kita buatkan untuk lebarnya itu dia wrap content. Ini juga wrap content. Kemudian ID-nya, misalnya ID-nya itu radio, singkat RB jenis kelamin laki-laki. Di sini untuk value-nya nih, laki-laki. Nah, kemudian di sini teksnya add string, kita ambil lagi dari string, misalnya namanya laki-laki, laki-laki. Kita buatkan stringnya di sini belum ada. Nah, di sini laki-laki, laki, kemudian perempuan. Perempuan. Nah, setelah itu kita tutup. Kemudian kita pilih option kedua menggunakan radio button lagi. Di sini sudah ada laki-laki. Kemudian kan di sini horizontal berarti untuk elemen selanjutnya berada di sebelah kanannya. Layoutnya itu dia wrap content dan juga wrap content. ID-nya di sini misalnya ID-nya radio button perempuan, perempuan. Kemudian di sini teksnya add string, kita ambil dari string perempuan. Kita tutup. Ini untuk pilihan jenis kelamin. Tetapi kan di sini belum ada, kita tidak tahu apakah ini dia mau minta jenis kelamin atau kita tuliskan judulnya. Nah, untuk kita tuliskan judulnya di sini di atas radio group kita gunakan text view. Text view misalnya dia wrap content. Ini juga wrap content. Kemudian teksnya dia misalnya namanya jenis kelamin. Nah, yang ini jenis kelamin. Kemudian kita tutup. Kalau misalnya ini kita pindahkan di bawah, kita pindahkan text view-nya di atas radio button. Nanti jenis kelamin akan tampil seperti ini. Di sini ukurannya untuk judul yang ini, jenis kelamin mana? Ini kita buat ukurannya menggunakan text size. Text size. Ukurannya misalnya 10 sp, 15 sp. Nah, di sini kita buatkan margin right-nya misalnya 10 dp. Nah, di sini kita lihat, sini masih kecil untuk tulisannya. Tambahkan misalnya dia 20, 17. Nah, untuk atribut jenis kelamin dia menggunakan elemen radio group. Nah, elemen radio group ini hanya bisa memilih salah satu dari dua pilihan yang ini atau dari banyak pilihan. Di sini kan hanya dua pilihan, berarti dia hanya memilih satu dari dua pilihan. Kemudian di sini kita ubah di sini huruf besar. Nah, agar di sini
tulisan jenis kelaminnya itu pudar juga seperti yang ini. Nah, di sini kita menggunakan bukan lagi teks, tapi hint. Nah, seperti ini. Setelah radio group, kemudian kita tambahkan atribut agama. Nah, agama di sini kita buatkan lagi dulu judulnya menggunakan text view. Untuk agama kita tuliskan dulu text view-nya. Nanti agamanya ini kita menggunakan spinner untuk kita memilih agama yang kita tuliskan. Nah, di sini kita tulis text view. Text view untuk lebarnya itu wrap content, tingginya wrap content. Dia kemudian namanya yaitu pakai hint. Dia yang tadi namanya agama. Ini tampil agama. Nah, untuk ukurannya kita samakan dengan ukuran yang ini 17 sp. Untuk ukurannya text size 17 dp, 17 sp. Lalu untuk margin right-nya atau margin ukur jarak layoutnya ke kanannya, margin right, dia tadi 10 dp. Yang kita tutup. Untuk text view-nya seperti ini. Lalu kita buatkan spinnernya. Untuk spinnernya, nah, di sini kita buatkan dia linear layout. Sini orientasinya horizontal. Red content. Red content. Linear layout ini dia bungkus untuk text view dan spinnernya. Karena nanti jika kita tidak bungkus menggunakan linear layout, nanti agama itu dan pilihan itemnya itu ada di bawahnya. Karena untuk linear layout yang pertama itu dia secara vertikal untuk tiap elemennya. Nah, di sini kalau radio group kan dia dibungkus oleh radio group yang ini. Nah, di sini kita menggunakan linear layout untuk membungkus elemen text view dan spinnernya. Kemudian kita tulis spinner. Spinnernya di sini kita lebarnya itu match parent. Kemudian tingginya wrap content. Di sini wrap content juga. Kemudian kita buatkan dulu ID-nya. ID-nya misalnya spinner agama. Lalu kita buatkan untuk pilihan itemnya, kita panggil array-nya menggunakan entries. Add array, add array agama underscore array. Kita tutup. Di sini misalnya dia jaraknya 15. Nah, kita buatkan dulu array-nya di string XML. Untuk agama di sini kita tuliskan string array namanya tadi agama. Kita lihat namanya agama underscore array. Lalu kita buatkan untuk pilihannya menggunakan item agama misalnya Islam
Kemudian di sini Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Konghucu, Konghucu. Kemudian misalnya pilihan lainnya. Nanti di sini itemnya itu akan terdiri dari ketika kita lihat agama, kita pilih di sini nanti dia listnya. Nanti kita lihat. Lalu kita buatkan setelah agama hobi. Nah, hobi di sini kita menggunakan checkbox. Untuk hobi kita menggunakan checkbox. Checkbox kita bungkus lagi menggunakan linear layout. Linear layout. Dia wrap content. Lalu orientasinya dia ke samping, horizontal. Nah, setelah itu kita buatkan dulu judulnya menggunakan caption. Wrap content. Kemudian untuk ukurannya 17 SP. 17 SP. Margin right-nya 15 dp. Nah, kemudian kita buatkan checkbox-nya. Nah, untuk checkbox-nya di sini untuk pilihan pertama, di sini belum ada namanya, masih kosong. Ini kita tuliskan dulu hint-nya, Android hint-nya. Dia namanya yakni hobi. Kita panggil hobi. Kita tuliskan checkbox-nya, checkbox. Untuk lebarnya wrap content. Di sini ID-nya misalnya untuk ID checkbox pertama, kita singkat juga misalnya olahraga. Lalu kita buatkan namanya ya menggunakan teks. Kita panggil dari string, misalnya text string olahraga. Nah, di sini masih string olahraga karena kita belum buatkan di string XML-nya. Kita buatkan dulu. Misalnya nanti checkbox-nya ada 3, olahraga, Kemudian hobi yang kedua, misalnya programmer. Kemudian hobi yang ketiga misalnya seni. Nah, kemudian di sini olahraga, di sini untuk checkbox pertama olahraga. Kemudian checkbox kedua masih sama yang ini, kita copy saja yang ini. Kita duplicate. Yang kedua yakni untuk ID-nya misalnya tadi programmer. Yang ini checkbox seni programmer. Sini string seni S kecil. Kita lihat text string seni. Nah, di sini tampil. Misalnya di sini kita kasih titik 2. Jenis kelamin titik 2. Agama titik 2. Hobi titik 2. Tampilannya nanti seperti ini. Kemudian terakhir kita tambahkan button.
Untuk sebagai tombolnya ketika kita klik, dia akan mengirimkan nilai-nilai yang diinputkan ke layout selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan button. Untuk ID-nya dia, untuk lebarnya dia, misalnya kita inginkan wrap content saja. Wrap content, tingginya juga wrap content. ID-nya misalnya button kirim. Button kirim. Lalu di sini untuk namanya kita tuliskan text. Kita panggilkan lagi dari string. Add string. Kita tuliskan namanya misalnya button kirim. Kirim saja. Kemudian layout grafitinya ada di center. Di sini kita tuliskan string kirimnya kirim. Nah, sini. Di sini misalnya kita kasih jarak antar elemennya menggunakan margin top, pokoknya dia 15 dp. Oke. Seperti ini nanti kita pilih. Ada nama, NIM, jurusan, fakultas, jenis kelamin, agama, hobi, dan kemudian di sini misalnya antar jenis kelamin dan agama kita kasih jarak. Ini kita menggunakan margin bottom, misalnya 7 dp. Nah, sini untuk agama dan ininya agama, kemudian di sini margin topnya juga agar jarak agama dan jenis kelaminnya itu juga 15 dp. Margin bukan sini. Margin top 7 dp. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Lalu kita masuk di main activity Java-nya. Main activity Java. Nah, di sini ada kelas main activity. Kemudian kita buatkan untuk variabelnya di sini menggunakan private. Private di sini digunakan untuk mengakses metode-metode yang lain atau fungsi yang lain di kelas yang sama, yakni kelas main activity. Nah, kemudian kita buatkan variabelnya. Di sini variabelnya edit text. Edit text. Ada edit text name. Sini yang ini harus kita samakan dengan yang ada di activity main-nya. Masing-masing ID dari elemennya. Tadi edit text name, edit text name, edit text jurusan, edit text fakultas. Name, edit text jurusan, edit text jurusan, ini edit text name. Edit text jurusan dan edit text fakultas. Lalu kita tutup. Kemudian private yang kedua kita lihat ada tadi radio group. Radio group tadi dia ID-nya radio group, radio jenis kelamin. Kemudian ada spinner, variabel spinner, dia spinner agama. Kita lihat spinner agama. Lalu ada private checkbox. Tadi nama ID-nya dia
checkbox, CB olahraga, CB programmer, CB sini. CB olahraga, CB programmer, CB seni. Kemudian terakhir ada button. Namanya button kirim. Lihat button kirim. Di sini kita lihat, kita import dulu kelasnya. Nah, kita tinggal tekan alternatif enter. Nanti importnya akan tampil sendiri. Di sini. Nah, kemudian setelah kita buatkan private-nya, sekarang kita masuk, kita inisialisasi semua elemen UI-nya. Nah, di sini untuk menginisialisasi semua elemen UI-nya, kita menggunakan edit text name. Edit text name ini untuk menginisialisasi variabel yang ini, variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan di awal, yang ini. Edit text name sama dengan find view by ID. r.id dari masing-masing elemennya. Nah, karena di sini kita samakan nama yang kita deklarasikan dengan ID yang dia main, nah, kita ambil saja yang ini. Find view by ID, edit text name. Kemudian yang kedua, edit text name. Edit text name. Edit text name sama dengan find view by ID. Find view r.id.edit text name. Spasi. Di sini tidak, ini titik koma. Nah, di sini kita lihat edit text name, edit text name. Kita lihat di sini untuk ID name-nya. Edit text nama. Di sini edit text name. Lalu yang ketiga ada edit text jurusan. Kita copy saja di sini edit text jurusan. Kemudian fakultas, lalu ada radio jenis kelamin, find view by ID r.id.radio jenis kelamin. Kemudian ada spinner agama. Spinner agama. S kecil sama dengan find view by ID r.id.spinner agama. Setelah itu ada checkbox olahraga sama dengan CB find view by ID r.id.cb olahraga. Kemudian ada CB programmer, ada CB seni. CB programmer, CB seni. Di sini untuk elemen UI-nya, untuk elemen-elemen yang kita tuliskan. Kemudian setelah itu kita mengatur spinner untuk agamanya. Untuk mengatur spinner agama, kita menggunakan array adapter.
char sequence adapter sama dengan array adapter create from resource this, r.array kemudian titik yang di string yang tadi kita namakan agama array. Kita copy yang ini, kita bawa di sini titik agama array, koma agama array, koma Android .r di sini kita enter. Kelihatan Android r dot layout dot simple spinner item. Kemudian balas kurung adapter balas kurung titik koma, kemudian adapter dot set drop down view resource Android dot layout dot r dot layout dot simple spinner drop down item. Ini kita hapus. Lalu setelah itu di bawahnya kita tuliskan spinner agama sama dengan ini memanggil spinnernya. Set adapter. Kemudian setelah itu kita buatkan on-click listener-nya. Untuk cara membuat on-click listener, di sini kita menggunakan button kirim dot set on click listener new view on click listener. Nah, di sini kita enter tadi langsung tampil otomatis fungsi atau metode di dalam set on cleaner yakni on click. Nah, kemudian kita ambil nama-nama elemennya. Nah, kita ambil nama-nama elemen dari sini. Kita buatkan dulu edit text name. Untuk edit text name, di sini kita buatkan string. Kita deklarasikan variabel nama string name. Nama di sini sama dengan edit text. Kita ambil dari edit text yang ini. Kita sudah buatkan elemen UI-nya tadi, edit text name dot get text dot toString. Ini maksudnya getText digunakan untuk mengambil teks yang dimasukkan ke dalam edit text. Sedangkan toString, nah teks yang diambil sebelumnya berupa objek, kemudian ditranslatekan menjadi string, diterjemahkan menjadi string atau dikonversikan. String nama, kemudian string name. Sini kita copy saja. Nama, name, jurusan, fakultas. Edit text name, edit text jurusan, edit text fakultas, lalu string jenis kelamin, fakultas.
sama dengan dia menggunakan radio button, memanggil radio button, find view by ID, radio jenis kelamin, dot get chat button ID, dot get text, di dalam sini, dot get text to string, get text to string. Kita lihat di sini jenis kelamin. Lalu setelah jenis kelamin, kita lihat di sini jenis underscore ini. Jenis underscore radio button. Ini harusnya radio button seperti ini. Kemudian agama, string agama sama dengan spinner agama dot get selected item to string. Lalu ada boolean. Tipe datanya menggunakan boolean karena di sini hanya bernilai true dan false. Ketika kita centang hobi olahraga, tadi namanya untuk olahraga di sini ID-nya misalnya olahraga sama dengan CB olahraga is check. Sini kemudian boolean kita copy saja, habis itu programmer CB programmer, lalu ada seni, CB seni. Setelah kita buatkan on-click listener-nya, di bawah sini kita buatkan intentnya untuk berpindah dari main activity ke halaman selanjutnya. Sini kita gunakan intent sama dengan new intent. Kita buatkan package kontennya main activity .this. Kemudian activity tujuannya, di sini activity tujuannya kita belum buatkan. Kita buatkan dulu activity tujuannya di sini. New activity empty. Soalnya activity tujuannya namanya itu hasil activity. Kita finish, klik finish. Untuk activity hasil kita tuliskan di sini activity hasil activity dot class. Kemudian kita sertakan data dalam intentnya. Kita menggunakan intent put extra. Untuk menyertakannya, sini kita menggunakan objek intent yang digunakan untuk mengirim data dari suatu activity ke activity lain. Put extra di sini
Untuk namanya, ya misalnya nama. Value-nya nama. Value-nya ini diambil dari yang kita sudah deklarasikan di sini di fungsi public on click. Lalu kedua ada jurusan, kita copy saja. Di sini kita kopikan NIM. NIM, NIM. Jurusan, jurusan untuk fakultas, fakultas, lalu ada jenis kelamin, kelamin, jenis kelamin, fakultas, fakultas. Setelah itu masih ada lagi di sini kita tuliskan agama, 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 lalu ada olahraga, olahraga, olahraga. Kemudian ada programmer, programmer, programmer. Lalu terakhir seni, seni. Besar seni, seni. Nah, kemudian kita panggil activity-nya menggunakan start activity. Intent. Intent. Nah, di sini harusnya kita titik 2. Untuk namanya NIM, di sini titik 2. Untuk main activity Java-nya dia seperti ini. Kita lihat dulu di sini. Untuk baris 28, baris 28 r.id ini harusnya titik. Kemudian kita lihat lagi baris 29, di sini masih koma, di sini harusnya titik. Lalu di sini juga titik. Lalu ada baris 40. Adapter, ini double dalam kurung. Untuk activity Java-nya seperti ini. Lalu kita buatkan untuk activity hasilnya. Tampilan ketika kita klik. Di sini kita menggunakan lagi linear layout. Ini kita hapus. Kita tulis linear layout. Ini juga kita hapus. Lalu kita tulis Android. Lebarnya match parent. Tingginya match parent. Kemudian orientasinya vertikal. Lalu paddingnya 16 dp. Lalu konteksnya dia dari hasil. Kita tutup. Kemudian kita buatkan text view-nya untuk tampilan hasilnya menggunakan text view. Text view untuk lebarnya dia wrap content. Ini dia wrap content. ID-nya kita buatkan ID-nya ID text view hasil. Oh, kita buatkan dulu judulnya.
Judulnya di sini kita tuliskan teks sering hasil. Nanti di sini kita lihat dulu. Di sini ada judul di atas dulu, data diri. Kita pindahkan dulu ini. Hasil. Kita tuliskan di stringnya hasil. Namanya itu value-nya misalnya data diri. Sini data diri. Lalu gravity-nya ada di center. Gravity, layout gravity-nya dulu layout gravity layout center. Misalnya ukurannya di sini, misalnya ukurannya size text size ukurannya 25 sp. Kemudian stylenya bold. Nah, data diri. Kemudian string hasilnya seperti ini, kita tutup. Lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, ini kan judulnya sekarang text view hasil inputannya. Di sini kita buatkan ID. ID dia add ID misalnya text view hasil. Lebarnya match parent, tingginya juga match parent. Kemudian untuk text size-nya dia misalnya 20 saja text size. 20 SP. 20 SP. Lalu misalnya stylenya juga dia bold. Text size. Text style bold. Lalu lihat grafiknya juga dia di center. Nah, ini. Di sini nanti akan menampilkan hasilnya. Ini judulnya, ini hasilnya. Nah, kemudian kita masuk di sini masih belum ditutup, tutup dulu. Kita masuk di hasil activity-nya. Nah, untuk hasil activity-nya di sini kita tuliskan untuk menerima inputan tadi dari main activity, kita menggunakan bundle. Bundle extras, bundle extras sama dengan get intent, dan mengambil intent get extras. Lalu if. Nah, bundle di sini digunakan bundle di sini digunakan sebagai objek untuk menyimpan hasil data yang dikirim. Kemudian di sini if extras tidak sama dengan nol. Nah, maksud dari tidak sama dengan nol ini artinya pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nanti data yang diterima dari activity sebelumnya atau main activity ini ada atau tidak ada data. Jika ada data, maka kode dalam blok ini akan dijalankan. Untuk kode dalam bloknya itu berupa string name, nama, dengan extras, getString. Nah, key ini harus sama dengan key nama yang ini. Lalu kita copy saja, di sini ada name, jurusan, fakultas, lalu ada jenis kelamin, agama, hobi, olahraga,
olahraga dan apa tadi? Programmer, 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 kemudian semi. Jadi NIM jurusan fakultas jenis kelamin agama olahraga. Nah, sini dia tipenya bolehan. 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 Juga bolehan. Ini lagi bolehan. Extract get bolehan. Get bolehan. Get bolehan. Get bolehan. Programmer dan semi. Lalu kita tampilkan di text view-nya menggunakan text view dengan text view hasil sama dengan find view by id r.id dari text view-nya, text view hasil. Kita tutup. Lalu kita tuliskan string hasil teks sama dengan kita tampilkan nama titik 2 plus nama di sini diambil dari hasil inputan yang kita input di activity min-nya. Dia mengambil dari extras. Lalu di sini kita enter. Untuk mengenter itu kita menggunakan tanda garis miring ke kanan dan N. Lalu tambah sekarang NIM. Kita copy saja yang ini. Untuk NIM. Lalu setelah NIM ada jurusan. Kemudian sini jurusan. Kemudian lalu fakultas. Di sini yang ini untuk mengantar setiap atributnya. Setelah fakultas tadi ada, kita lihat ada jenis kelamin, agama, hobi. Jenis kelamin, agama, hobi. Fakultas, jenis kelamin, agama, kemudian hobi. Nah, hobi di sini dia diambil dari, apakah dia hobinya olahraga, maka dia tampilnya olahraga. Lalu titik 2 seperti ini. Olahraga. Kemudian ini kita hapus. Apakah dia programmer? Kita pasang kondisi apakah dia programmer. Nah, jika ya dia menampilkan programmer.
Programmer. Enter programmer. Programmer. Kemudian apakah dia centang seni? Kamu menampilkan seni. Titik dua. Gini. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini tampil form data diri. Kemudian kita inputkan, misalnya namanya Rina, nama Rina. Lalu NIM E1210089. Jurusan Teknik Informatika. Fakultas Teknik. Jenis kelamin perempuan. Agama di sini ada pilihannya, saya agama Islam. Kemudian hobiku itu, sini kan checkbox bisa pilih lebih dari satu atau tidak memilih sama sekali. Misalnya hobiku itu adalah olahraga programmer. Lalu kita kirim, tampil di layout atau halaman selanjutnya. Data diri, nama sesuai dengan inputan. Rina S11219, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, jenis kelamin perempuan. Di sini agama, agama di sini olahraga. Kita lihat dulu. Agama harusnya dia hobi. Nah, kita lihat di sini tadi agama hasilnya olahraga karena di sini belum dituliskan, harusnya di sini hobi. Hobi. Lalu di sini ada agama. Agama. A- Agama. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini tampil kita tuliskan nama ini jurusan Fakultas Jurusan Teknik Informatika. Fakultas Teknik Perempuan, Agama Islam, hobi olahraga programmer. Kita kirim. Nah, di sini tampil nama Rina NIM S1121089, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, jenis kelamin perempuan, agama Islam, hobi olahraga dan programmer. Misalnya namanya itu misalnya Dewi. NIM-nya 0100. Misalnya jenis kelaminnya laki-laki, namanya Justin. Sini agamanya dia misalnya kita pilih Kristen. Hobinya ada 3. Keren. Nah, di sini juga tampil agama Kristen, namanya berubah. Seperti ini. Jadi mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas membuat form data diri. Terima kasih.